Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran Pak Ferry. Kali ini kita mempelajari tentang materi peluang. Bab baru ya ini ya. Alkisah, sebenarnya ilmu peluang ini muncul pertama kali itu dari permainan judi. Oke, selanjutnya secara sederhana peluang itu dapat kita artikan sebagai besarnya nilai kemungkinan suatu kejadian. Oke, jadi peluang itu bisa dicari nilainya. Nah, oke, seperti apa nilainya? Misalkan peluang ini Pak Ferry simbolkan dengan P. Oke, P itu peluang ya. Jadi peluang itu minimumnya tuh 0 nilainya. Dan maksimumnya itu adalah 1. Ya, ini cara bacanya. P lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan 1. Atau secara penjabarannya, peluang itu minimum 0 dan maksimum 1. Jadi berada di 0 ke atas, 1 ke bawah. Jadi kalau kalian dikasih latihan mencari nilai peluang, ketemunya lebih dari 1, maka kalian salah ya, karena dia maksimum tuh 1. Nah, kemudian kalaupun kalian ketemunya peluangnya negatif nilainya, maka kalian pun salah, karena peluang itu nilai minimumnya adalah 0. Mudah-mudahan bisa dipahami kisaran nilai peluang ini ya. Oke, penjabaran selanjutnya, jika misalkan peluangnya itu bernilai 0, maka maksud dari peluang sama dengan 0 ini adalah kejadian tersebut mustahil terjadi. Jadi nggak mungkin terjadi ya. Oke, kalau misalkan peluangnya ketemu 1 misalkan. Oke, kan batasnya 1 maksimum ya, jadi 1 masih boleh. Jadi peluangnya ketemu 1 tuh pasti terjadi. Gitu ya. Oke, jadi bisa dipahami nilai untuk peluang 0 dan 1 tuh maksudnya apa masing-masing ya. Atau contoh sederhananya, Pak Ferry contohkan untuk peluang sama dengan 0 ya. Misalkan kalian tahu dadu ya. Dadu itu bentuknya kubus, ada 6 muka. Oke, misalkan 6 muka itu diberi nomor 1 sampai 6. Misalkan dadu tersebut dilambungkan. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah peluang munculnya muka dadu bernomor 7 misalkan. Nah, dari situ kan sudah ketahuan tuh, nggak mungkin lah dadu itu muncul muka 7. Karena mukanya itu aja ada 6. Nah, maka itu adalah masuk ke peluangnya 0. Tidak mungkin terjadi. Oke, untuk peluang 1 silahkan dikembangkan sendiri. Dalam istilah peluang atau dalam peluang dikenal juga istilah-istilah yaitu ruang sampel dan titik sampel. Jadi penting sekali kalian bahas ini terlebih dahulu sebelum kita masuk ke rumus-rumus untuk peluang ya. Jadi apa itu ruang sampel dan apa itu titik sampel? Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan nih, di sini Pak Ferry punya sebuah dadu ya. Dadu ini ada 6 muka. Di sini diberi nomor, ada mata dadu 1 dan seterusnya sampai mata dadu 6. Oke, misalkan dadu ini kita lambungkan sekali. Oke, pertanyaannya adalah dadu apa yang mungkin atau mata dadu berapa yang mungkin bisa muncul dari pelemparan tadi. Maka yang bisa muncul itu adalah bisa dia mata dadu 1, bisa dia mata dadu 2, ya, bisa dia mata dadu 3. Oke, jadi bisa ke 6 mata dadu ini ya. Oke, jadi mata dadu 1 sampai mata dadu 6. Oke, jadi ini adalah hal yang mungkin terjadi ya nak ya. Nah, ini bagian-bagian ini namanya titik sampel. Nah, ruang sampelnya mana? Kita kumpulin ini semua. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, himpunan daripada titik sampel itu namanya ruang sampel. Oke, bisa dipahami ya maksudnya ruang sampel dan titik sampel. Atau boleh kita definisikan titik sampel itu adalah bagian dari ruang sampel. Ruang sampel itu adalah kumpulan dari kemungkinan yang bisa terjadi dari sebuah kejadian atau sebuah pelemparan dadu ini tadi ya. Oke, mudah-mudahan bisa dibedakan antara ruang sampel dan titik sampel. Nah, selanjutnya untuk
setelah kalian memahami apa itu ruang sampel dan titik sampel, jadi tahapan berikutnya kalian bisa mencari, menentukan banyaknya ruang sampel dari beberapa objek. Contohnya ini nih, satu dadu ruang sampelnya itu ada berapa? Ada 6. Ruang sampel itu dinotasikan dengan NS. N itu maksudnya adalah banyaknya. Ini adalah sampel atau ruang sampel. Jadi banyaknya ruang sampel untuk satu dadu itu ada 6. Siapa aja? Ya ini, mata dadu 1 sampai mata dadu 6. Selanjutnya, lantas bagaimana kalau dadunya kita pakai 2 dadu? Oke, kita lambungkan bersama-sama 2 dadu ini. Kalau yang tadi kan 1 dadu ya, bagaimana 2 dadu? Apakah yang bisa terjadi atau kemungkinan apa saja yang bisa terjadi ketika 2 dadu dilambungkan bersama? Oke, sebelumnya kita cari dulu banyaknya ruang sampelnya. Nah, oke, secara hitung-hitungan untuk mencari banyaknya ruang sampel pada 2 dadu, kita tahu dulu 1 dadu itu kan tadi ruang sampelnya 6. Karena objeknya ada 2, jadi pangkat 2. Jadi banyaknya ruang sampel pada dadu atau 2 dadu adalah 36. Jadi semuanya ada 36. Nah, siapa sajakah ke 36 itu? Perhatikan. Oke, jadi kita carinya pakai tabel. Oke, di sini ada dadu 1, yaitu titik sampelnya 1 sampai 6 ya nak ya. Kemudian di sini ada dadu 2, titik sampelnya 1 sampai 6. Nah, ini kan kita lambungkan bersama. Kemungkinan yang bisa terjadi bisa aja mata dadu 1 muncul dadu nomor 1, terus mata dadu nomor 2 muncul nomor 1. Jadi 1,1. Terus begitu 1,2, 1,3. Nah, inilah yang mungkin bisa terjadi. Nah, ini semua kalau kalian hitung, semuanya itu ada 36 titik sampel. Digabungin semua jadi ruang sampel. 36 ya. Pak Ferry kalau 3 dadu nggak usah lah ya, nanti dia 6 pangkat 3, jarang itu ya, bahkan nggak pernah Pak Ferry jumpai itu soal kayak gitu. Jadi maksimum tuh biasanya pakai 2 dadu atau 1 dadu. Oke, jadi seperti itu ya, menentukan banyaknya ruang sampel untuk 2 dadu. Nah, tabel ini dicatat, nah ini nanti pasti kepake banget ya. Selanjutnya, bagaimana kalau objeknya 1 koin seperti ini nih ya. Oke, jadi misalkan pelemparan 1 koin. Kemungkinan apa yang bisa terjadi dari pelemparan 1 koin ini? Yaitu yang bisa terjadi adalah bisa dia muncul gambar G ya, disimbolkan ini nggak apa-apa. Atau bisa juga dia muncul angka. Oke, untuk sisi yang satunya. Dia kan ada 2 sisi ya nak ya. Jadi kemungkinan yang bisa terjadi adalah muncul gambar dan muncul angka. Ini hanya 2 ini saja. Nah, jadi 2 ini adalah banyaknya ruang sampel dari 1 koin. Jadi bisa ditulis dengan banyaknya ruang sampel. Notasinya seperti ini ya. Untuk 1 koin adalah 2. Gampang ya. Yaitu siapa aja? Nah, ini. Selanjutnya, bagaimana kalau pelemparannya adalah 2 koin secara bersamaan? Oke, kita tentukan dulu banyaknya ruang sampel untuk 2 koin adalah karena 1 koin itu 2 ruang sampel, objeknya adalah 2, maka 2 pangkat 2, yaitu 4 ruang sampel untuk 2 koin. Siapa saja titik sampelnya dari keempat ini? Perhatikan. Pak Ferry pakai tabel saja nak. Oke, tabelnya seperti ini kurang lebihnya. Oke. Di sini Pak Ferry tulis koin 1, ini koin 2. Selanjutnya koin 1 itu ruang sampelnya angka dan gambar. Ini juga gitu, angka dan gambar. Dilambungkan bersamaan bisa dia muncul angka semua ya. Bisa dia muncul angka gambar. Bisa dia muncul gambar angka. Bisa dia gambar gambar. Kita hitung semuanya ada 4. Oke, jadi 4 ini maksudnya ini. Bisa ya buat tabel kayak gini ya. Selanjutnya, bagaimana kalau 3 koin yang kita pakai? Jadi 3 koin kita lambungin bersama-sama. Berapakah banyak ruang sampelnya? Oke, kita cari NS sama dengan, karena 1 koin itu 2 ruang sampel, objeknya ada 3 koin, maka 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 ya, bukan 2 kali 3, tapi 2 kali 2 kali 2, yaitu
8 ruang sampel. Ya, banyaknya ada 8. Siapa saja? Perhatikan. Oke, seperti ini pakai diagram panah nih ya. Yang ini untuk 1 koin, yang ini untuk 2 koin, yang ini untuk 3 koin. Ini dengan teknik diagram panah ya nak ya. Oke, untuk yang 3 koin berarti dia bisa dilambungkan bersama-sama, dia muncul ketiganya angka. Jadi nih, angka, gitu ya. Bisa juga kemungkinan yang terjadi yang lain adalah angka gambar, seperti ini. Bisa dia muncul angka, gambar, angka. Nah, seperti ini. Dan seterusnya, angka, gambar, nah, seperti ini. Dan seterusnya. Nah, semuanya ini ada 8 titik sampel. Maka banyaknya ruang sampel dari 3 koin adalah 8. Dicatat baik-baik ini anak ya. Semuanya ada 8. Selanjutnya untuk objek 1 dadu dan 1 koin. Menentukan banyaknya ruang sampel pada 2 objek ini adalah tinggal kita kaliin aja nak. Koin kan ada 2, kita kali dengan dadu ada 6. Jadi banyaknya ruang sampel untuk kedua objek ini dilambungkan bersamaan adalah 12 ruang sampel. Banyaknya ya, atau 12 titik sampel. Siapa saja? Perhatikan. Oke, di sini ada dadu, ini ada koin ya. Koin ada angka dan gambar. Kemudian dadu ada 1, mata dadu 1 sampai mata dadu 6. Kita lambungkan bersama, dia bisa aja muncul yang koinnya angka, kemudian dadunya nomor 1. Koinnya angka, dadunya keluar nomor 2, dan seterusnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini semuanya ada 12 titik sampel. Digabungin jadi banyaknya ruang sampelnya adalah 12. Selanjutnya bagaimana untuk setumpuk kartu remi. Nah, seperti ini ya. Yang belum pernah lihat kartu remi atau bridge, ya kayak ginilah kurang lebihnya. Dia terdiri dari 4 simbol ya, yaitu ada skop, waru hitam biasanya bahasanya gitu, wajik, kemudian keriting, dan love atau hati. Oke, masing-masing itu terdiri dari 13 kartu. Nah, mulai dari as, kemudian angka 2 sampai 10, jack, o, king. Oke, karena ada 4 simbol jadi 13 kali 4 yaitu 52 banyaknya ruang sampelnya. Oke, jadi ini dipahami baik-baik ya. Oke, demikian video pembelajaran Pak Ferry. Mudah-mudahan apa yang Pak Ferry sampaikan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.